Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini ya, adalah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Prof dipimpin doanya. Beri salam. Mana kabarnya hari ini? Oh ya, sebelum kita mulai, ya Bapak akan absen dulu ya untuk hari ini. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Oh ya, alhamdulillah. Berarti hari ini teman-teman kita masuk semua yang pada pertemuan yang minggu yang lalu ada yang sakit, alhamdulillah sudah sehat ya? Sudah sehat ya? Sehat ya? Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu sampah-sampah yang ada, ya, perlengkapan bukunya, ya, disiapkan bukunya ya nak ya, dikeluarkan penanya, ya, berdiri semuanya dulu, bajunya dirapiin. Oke. Bajunya dirapiin semua, sudah rapi semua ya. Oke, tidak ada yang salah kostum ya, tidak ada yang salah baju hari ini ya, kita pakai baju jurusan. Oke, duduk kembali. Baik, minggu yang lalu ya kita sudah mengadakan pertemuan pertama dengan materi ini ya, jadi kita yang sekarang adalah pertemuan kedua untuk materi yang ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah penerapan ya, penerapan atau aplikasi dari perbandingan trigonometri. Oke ya, berarti penerapan dalam kehidupan nyata ya. Kita akan melihat sejauh mana manfaat trigonometri itu ya, yang akan kita lihat ya di dalam dunia kita sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah aplikasinya, aplikasi penerapan perbandingan trigonometri ya. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar terkait perbandingan trigonometri ya, perbandingan trigonometri sudut siku-siku ya, dan sudut istimewa juga kita sudah mempelajari ya, terkait tujuan pembelajaran yang kita yang pertama. Oke, nah siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu terkait perbandingan trigonometri sudut siku-siku dan sudut istimewa? Silakan nak, Anggun. Bahwa sinus adalah depan miring, sinus adalah samping miring, dan samping adalah depan samping. Oke, ya kita pause dulu tuh. Oke. Ya, benar. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar perbandingan trigonometri sudut siku-siku, di mana ya kita sudah mempelajari apa sih sin itu ya, depan ya, depan sampingnya cos itu adalah samping, miringnya kemudian tangennya itu adalah depan samping. Ya, itu yang pertama. Kemudian siapa lagi yang ingat? Ya, silakan Indah. Pelajaran minggu lalu trigonometri istimewa, kita juga dijumpai lagi bahwa nilai sin 5 derajat sama dengan 0, sin 90 derajat sama dengan setengah, sin 40 derajat sama dengan setengah 2, sin 60 derajat sama dengan setengah 3, dan yang terakhir sin 90 sama dengan 1. Iya, kasih plus dulu.
Ya. Oke. Jadi kita juga belajar perbandingan sudut istimewa di mana ada sin ya yang 0 derajat ya, sin 30, sin 45, sin 60 dan sin 90 yang sudah disampaikan oleh teman kita si Indah tadi ya. Itulah nilai-nilai yang terdapat pada sinusnya dari 0 sampai 90. Nah, setelah sin apa lagi siapa yang ingat? Oke, silakan Tiara. Oke, ya kasih aplaus dulu. Ya. Nah, dan juga kita belajar kosinus ya, yang sudah disebutkan oleh teman kita Tiara tadi, ya nilai-nilai kosinusnya dari 0 sampai 90. Ya. Kemudian setelah cos apa lagi? Ya, silakan Nia. Kita juga mempelajari perbedaannya. Kalau derajatnya itu 0, derajat 1/3/3, 5 derajat 1, 6 derajat 3, dan 6 derajat 1. Iya, benar. Kasih aplaus dulu. Ya, berarti minggu yang lalu itu kita sudah belajar juga terkait tangannya. Ya, dari 0 sampai 90 yang sudut istimewanya. Berarti minggu kemarin kita sudah mempelajari semua terkait dengan segitiga siku-sikunya. Nah, sekarang kita Bapak bawa alat peraganya. Ya, alat peraga ini adalah segitiga siku-siku. Ya, ini berapa sisi, Nak? Tiga. Nah, ada 3 sisi. Ya, yang kuning sisi apa? Iya, sisi miring. Ya, yang hijau 2, yang ini. Iya, saling menyiku. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, kalau acuan sudutnya di sini, berarti depannya yang ini. Ya kan? Nah, ya sampingnya yang hijau. Ya. Nah, ini sisi miringnya. Paham ya? Ya, oke. Nah, itu pembelajaran minggu yang lalu. Oke. Nah, untuk hari ini kita masuk ke aplikasinya. Jadi sebelum Bapak paparkan materinya, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebanggaan kita sebagai SMK ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagunya. Dimohon berdiri semuanya ya, Nak. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan karakter kuat. Kita hebat. Oke, siapa? Oke, nah kita sudah mendengarkan lagu kebanggaan kita, ya. Jadi sekarang Bapak nanya, ya, apa makna dari lagu yang sebentar ini kita dengarkan? Oke, silakan, Nak. Sebagai anak bangsa, kita harus bisa merayakan sebelum dulu dan menjadi generasi bangsa yang berkualitas dan unggul. Oke, ya. Itu ya. Ya. Nah, jadi kita sebagai anak SMK itu harus kita bersaing ya, setinggi mungkin ya, dan menjadi siswa yang unggul. Oke. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini. Berarti aplikasi dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-sikunya. Oke. Aplikasinya berarti penerapannya pada kehidupan sehari-hari ya. Apa yang bisa kalian amati dari gambar yang Bapak berikan? Iya, silakan, Nak. Iya, benar. Kasih aplaus dulu. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat, ya, bisa kita dilihat di sini ada gedung-gedung yang tinggi. Nah, kita memikirkan orang ini membuat gedung ini pakai apa ya? Ya, bisa setinggi ini kan? Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita amati? Ya, John. Iya, benar. Kasih aplaus dulu. Ya. Oke. Jadi di sini di gambar ini ya, kita
sudah melihat juga untuk ada pohon-pohon juga di situ, ya. Di gedung ini, di samping gedung ini ada pohon, ya. Ada pohon di sini, ada gedung yang tinggi. Nah, itu yang bisa kita amati. Kemudian kita lanjut. Nah, ini maksudnya tadi, ya. Jadi yang tingginya gedung yang tinggi tadi itu, nah ternyata kita bisa untuk mengukur tinggi gedung itu bisa kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri, ya. Nah, ini pohon tadi, ya. Nah, dari pohon itu juga kita bisa mengukur tinggi pohon tadi, ya. Mengukur tinggi pohon. Nah, kita juga bisa menggunakan trigonometri dan banyak lain lagi. Nah, kita dengarkan ini video berikut. Oke, nah dari video tadi, nah apa yang bisa kita amati mengambil kesimpulan dari video yang Pak tampilkan? Oke, Hairul silakan. Beberapa manfaat trigonometri dalam perhitungan nilai dapat kita ketahui dari video tersebut, yaitu satu, penerapan proyektil dalam sistem navigasi pesawat terbang. Dua, pergerakan sebuah roket ketika meninggalkan bumi. Tiga, menentukan awal bulan puasa dan Ramadan. Keempat, menghitung ketinggian suatu bangunan. Salah satunya adalah tingginya bendera. Oke, ya benar ya. Kita cek dulu. Ya. Jadi ya dari video tadi ya itu kita terlihat bahwa penerapan perbandingan trigonometri jelas terlihat di situ. Yang pertama tadi navigasi pesawat kita lihat kan, benar ya. Kemudian pergerakan roket, ya pergerakan roket dari bumi, ya. Kemudian untuk menentukan awal bulan puasa itu juga kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri, ya. Satu Syawal juga. Kemudian yang terakhir itu adalah salah satunya adalah mengukur tiang bendera dan yang lainnya. Oke, baik ya. Berarti dari video tadi juga terlihat bahwa yang pohon-pohon tadi yang kita lihat di gambar itu, ya. Dari pohon yang kita lihat di gambar tadi itu, nah itulah dia maksudnya. Ya, jadi ketika pohon itu berdiri, ya, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri untuk mengukurnya, ya, mengukur tingginya. Kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan trigonometri, ya, penerapannya, kita ada di sini 4 langkah. Yang pertama, kita melakukan analisa, ya, analisa teks atau gambar, ya, atau video, ya, yang sudah diberikan dengan memberikan label variabel pada ukuran yang hendak dicari, ya. Kemudian menyelesaikan model matematikanya, berarti kita membuat modelnya. Oke. Kemudian terakhir kita melakukan interpretasi hasil sesuai pertanyaan. Berarti kita langsung presentasikan, ya. Nah, kemudian dalam permasalahan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu kita ada 2 sudut yang sering muncul. Yang pertama, sudut elevasi, ya. Yang kedua, sudut depresi namanya. Ya, seperti gambar di sini, sudut elevasinya yang ini. Berarti artinya sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang, ya, arah pandang mata kita ini, ya, dari arah horizontal jika kita memandang ke atas, ya, terlihat di sini. Nah, kalau Bapak ilustrasikan dengan yang ini, yang alat peraga ini, ya, ketika kita memandang dari sini, ya, kita berdiri di sini nih. Nah, ini adalah sebuah pohon di sini. Nah, ini pohonnya misalnya. Nah, jarak pandang mata kita dari sini, sudut sini ke atas. Nah, yang inilah sudutnya. Yang ini. Paham ya? Itu sudut elevasi namanya. Oke. Nah, jadi jarak pandang mata kita dari bawah ke atas. Ya, secara horizontal ke batang pohonnya. Oke, itu sudut elevasi. Kemudian ada sudut depresi namanya. Nah, seperti gambar sini,
Berarti yang artinya sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke bawah. Berarti kita mengukurnya, misalnya kita di lantai 2 ini, ya, kita ada pohon di situ, kita kalau kita ilustrasikan seperti ini dia, seperti gambar ini kan, ya. Nah kita di sini, nah kita memandang ke bawah, ya. Oke, sudut elevasinya yang ini, ya, yang atas, sudut depresinya, paham ya? Nah, berarti ada dua sudut, ya, ketika kita nanti menerapkan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ini. Ada sudut depresi, ada sudut elevasi. Kalau dia elevasi berarti kita melihat ke atas, ya. Kalau kita sudut depresi kita melihat ke bawah, ya. Paham sampai sini? Nah, Bapak berikan sebuah permasalahan contoh soal, ya. Sebuah tangga yang panjangnya 15 meter disandarkan pada sebuah tembok. Jadi ada sebuah tangga, ya, misalnya ini, ya, ada ini misalnya temboknya, ini tangganya, ya. Berarti kita sandarkan ke tembok itu maksudnya. Kemudian sudut yang dibentuk dengan tangga adalah sebesar 60 derajat. Nah, seperti gambar ini. Berarti yang sudut yang di sini 60 dia. Ya. Sudut yang di sini 60. Nah, tentukan tinggi tembok yang dicapai tangga. Ya. Berarti di sini karena di sini ada sisi miring, ada sudutnya. Berarti di sini bisa kita jawab. Nah, ini. Dengan memperhatikan gambar, maka tinggi tembok dapat dicari dengan sin. Ya. Berarti sesuai dengan sudutnya tadi, berarti sin 60. Sin 60 sama dengan, ya, kalau sin dia demi. Ya kan? Kalau sin apa? Demi, ya. Depan miring, maaf, depan miring. Ya, depan miring, ya. Berarti sin 60 sama dengan X per 15. Berarti X-nya ini kita misalkan dari tinggi temboknya, ya. Oke. Kemudian mencari X-nya adalah sin 60 dikali 15 dikali silang, ya. Ya. Berarti X sama dengan sin 60 berapa? Setengah akar 3. Tadi ada panjang tangganya berapa tadi? 15 meter. Ya. Berarti setengah akar 3 kali 15 sama dengan 7,5, ya, akar 3. Berarti yang 15 hanya dikali dengan setengah. Akar 3 tidak dikalikan, ya, karena dia tidak sejenis, ya. Berarti hasilnya 7,5 akar 3. Jadi yang sesuai dengan pertanyaan kita tadi adalah, maka tinggi tembok itu adalah 7,5. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Kemudian soal yang kedua, berbalik kita soal tadi. Ya. Nih, Alfi melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal, ya, dari jarak 2 meter. Ya, berarti Alfi ini berdiri, ya, jarak dia ke pohon itu berapa? 2 meter. Nah, sudut yang dibentuk dia itu dari pandangan mata dia itu dari sini 45. Misalnya dia berdiri sini. Nah, ini dia. Sudutnya dari dia pandang ke ujung pohon. Ya, ini. Ini sesuai dengan gambar di sini, ya. Tinggi Alfi itu adalah 1,6. Ya. Berarti tingginya itu 1,6. Misalkan Alfi ini, ya, dia berdiri di sini, tingginya 1,6. Ya. Kemudian pertanyaannya apa tadi? Tinggi, ya. Tinggi pohon seluruhnya. Ya. Ya, berarti tinggi pohon. Kalau di sini kita lihat, yang bisa kita cari dari sini ke sini kan? Nah, yang kita lihat tinggi pohon seluruhnya sampai ke bawah sini, permukaan tanah. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita jawab
Nah, oke, jadi kita misalkan ini X ya. Dari apa namanya ini, pandang mata si Alfi ini ya, X ke atas ke ujung pohon ya. Berarti bisa kita cari dengan pakai tangan ya, karena ada di sini sampingnya, depannya yang kita cari ya. Berarti tangan itu adalah depan samping ya, desa ya. Berarti depan itu adalah X ya, samping itu adalah 2 meter jaraknya. Oke, sudutnya adalah 45. Jadi kali silang, X sama dengan tan 45 kali 2. Nah, kita cari tan 45 nya berapa? Tan 45 adalah 1. Berarti 1 dikali 2. Berarti tinggi pohon dari atas kepala ya, kepala Alfi ya, belum tinggi pohon seluruhnya itu ya. Berarti tinggi pohon dari sini. Alfi berdiri di sini tadi kan? Berarti dia kalau sejajar dengan sini, berarti tinggi ke sini dulu. Dan kita dapat 2 meter. Pertanyaannya adalah tinggi seluruh pohon dari permukaan tanah. Jadi kalau ditanya tinggi seluruhnya, berarti mesti kita jumlahin antara tinggi Alfi dengan tinggi pohon dari atas kepala Alfi. Ya. Berarti di sini tinggi pohonnya dari atas kepala Alfi itu adalah 2 meter. Tambah tinggi Alfi berapa tadi? 1,6. Berarti 2 ditambah 1,6 berapa? Ya, benar. Jadi tinggi seluruh pohon itu adalah 3,6 meter. Ya. Paham ya? Ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kita lanjut. In my land, I pride and triumph. Nah, kita stop sampai sini. Nah, Diandra ingin membuat sebuah lemari yang tingginya seukuran dengan dinding kamarnya. Nah, ini dia ilustrasinya. Nah, itu tadi. Berarti selisihnya. Nah. CD ini adalah hasil pengurangan seluruh ini kurang ini dapatlah CD ya. Jadi CD sama dengan DC kurang D. Oke, paham ya sampai sini ya. Berarti jarak helikopter dari puncak gedung adalah 30 buka kurung 3 akar 3 kurang 1 meter. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Saya sekarang ya, Bapak akan kasih sebuah lembar kerja ya, lembar kerja untuk kalian berdiskusi. Ya, sekarang pukul 9 kurang 10. Ya. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Berarti nanti jam 9.15 itu kita persentase masing-masing kelompok. Ya. Setuju ya? Ya. Tadi persentase masing-masing kelompok, nanti kita dari soal itu satu kelompok cukup satu soal aja. Ya. Satu kelompok satu soal, satu kelompok satu soal. Paham ya? Oke. Sekarang ya, mulai sekarang ya. Dengan waktu 20 menit, 9.15 nanti kita presentasikan. Ya. Silakan dikerjakan di kegiatan yang ketiga ya. Ya, karena ini nyambung kemarin. Silakan berdiskusi dengan kelompok ya. Silakan diskusikan. Ya, yang tidak paham silakan ditanya. Ya.
siap? Siap untuk tampil presentasi masing-masing kelompok? Sudah? Oke, sudah siap. Oke, silakan yang kelompok pertama. Oke, ya kasih apa dulu. Oke, jadi yang disampaikan Surya tadi, ya bisa dipahami ya? Ada pertanyaan di sini? Ya, jadi sesuai dengan ilustrasi soal ceritanya, kita disuruh mencari selisih dari AC dengan AD, yaitu panjang DC-nya. Ya, jadi didapatkan di situ hasilnya 32 dikurang 32 per 3 akar 3. Nah, kalau kita faktorisasikan 32 buka kurung 1 dikurang 1 per 3 akar 3 meter. Ya, bisa ya? Oke, jadi untuk hari ini ya pembelajarannya udah selesai. Ya, jadi Pak akan tanyakan ya apa yang bisa kita simpulkan ya, apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan Nabila. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan, yang pertama adalah penerapan trigonometri bisa untuk mengukur tinggi sebuah pohon. Yang kedua, penerapan trigonometri juga digunakan untuk mengukur sebuah tinggi bangunan, contohnya gedung. Yang ketiga, penerapan trigonometri untuk menentukan awal bulan puasa. Oh iya, oke. Ya, kasih aplaus dulu. Ya, jadi Pak kuatkan kembali bahwasanya penerapan trigonometri banyak hal yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, ya, mengukur tinggi pohon, tinggi gedung, ya, seperti tiang bendera, ya, pergerakan roket, ya, menentukan kita awal bulan puasa dengan awal lebaran itu bisa menggunakan trigonometri, ya, ya, ada derajatnya di situ, ya. Kemudian atap rumah, kemiringan atap rumah kita itu juga bisa dalam menggunakan trigonometri. Oke, untuk penugasan, ya, untuk penugasan minggu depan, oh iya, kita minggu depan sudah ujian ya. Ini adalah materi terakhir, ya, materi terakhir untuk semester ganjil, ya. Kita ujian, ya. Dan semester genap nanti kita akan mempelajari pembelajaran statistika, ya, untuk pembelajaran semester genap. Jadi untuk ujian nanti Bapak akan kasih penugasan untuk kalian, Pak kirimkan lewat linknya ya, lewat WA group, dibaca lewat WA grupnya, ya, link penugasannya di sana nanti, ya, terkait juga kisi-kisi untuk ujian, ya, kisi-kisi untuk ujian kita juga di situ nanti Pak sematkan di situ, dan juga pembelajaran hari ini. Jadi belajar di rumah untuk persiapan juga ujian minggu depan. Ya, paham ya? Bisa dipahami? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Dan ada baiknya kita berdoa sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Oke, silakan Surya untuk pimpin doanya kembali. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama-sama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.